Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah secara online, memberikan tutorial tata cara materi lanjutan dari pertemuan kimia dasar tentang reaksi ion, yaitu tentang bagaimana kalian menyetarakan persamaan reaksi ionik yang sudah minggu kemarin kita pelajari. Bagaimana reaksi-reaksi ion, terbentuknya produk-produk dari hasil reaksi ion. Nah, pada pertemuan hari ini saya mohon maaf tidak bisa mengajarkan secara langsung, secara luring, secara di kelas. Semoga video ini akan membantu kalian dalam lebih memahami persamaan ionik, khususnya bagaimana persamaan itu bisa lebih setara jumlah unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi. Oleh sebab itu, simak video ini sekaligus nanti di add link saya akan berikan soal-soal ya, bagaimana reaksi-reaksi ion dan harus sudah bisa disetarakan dengan baik. Terima kasih, silakan disimak videonya sebagai berikut. Selamat belajar dan mohon maaf ya untuk besok Rabu saya masih ada kegiatan, namun untuk pembelajaran secara praktikum tetap bisa dilakukan secara luring, secara offline di kelas. Terima kasih. Baik, seperti pada pertemuan sebelumnya, dalam reaksi ionisasi kita masih menggunakan pola yang sama, yaitu ketika ion bermuatan positif sejumlah N kemudian bertemu sama ion negatif B M-, maka akan terbentuk produk AMBN. Begitu juga pada saat A bermuatan positif bertemu dengan B yang sama bermuatan negatif dengan ion yang sama, maka produk umumnya adalah AB. Nah, ini reaksi yang terjadi, namun secara kesempurnaan reaksi kimia itu harus melalui penyetaraan reaksi, di mana jumlah unsur-unsur yang terdapat dalam reaksi itu harus sama antara unsur-unsur yang di sebelah kiri sebelum reaksi harus sama dengan unsur-unsur yang ada di sebelah kanan atau setelah reaksi. Apa yang harus dilakukan pada saat penyetaraan yaitu memberikan koefisiennya, memberikan angka depan di sebelah sini. Di sini diberi angka depan, ada angka berapa. Di sini ada angka depan dan di sini ada angka depan untuk membuat persamaan reaksi menjadi lebih setara. Jadi menambahkan atau memberikan sebuah angka yang diletakkan di depan unsur tersebut atau disebut dengan koefisien, bukan menambahkan angka di antara unsur-unsur, tapi di paling depan. Koefisien ini nantinya, angka yang disebut dengan koefisien itu nantinya merupakan angka milik semua unsur yang di belakangnya. Saya beri contoh seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, pada persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara, di mana secara reaksi sudah betul dan secara jumlah unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi sudah sama. Contohnya Mg di ruas kiri ini ada 1 jumlahnya. Koefisiennya di sini 1, angka 1 tidak pernah ditulis. Kemudian di ruas kanan Mg juga ada 1, sehingga Mg sebelah kiri sama dengan Mg sebelah kanan. Hidrogen di sini
jumlahnya 2. Nah, angka 2 yang di depan itu yang disebut dengan koefisien. 2 ini tidak hanya milik hidrogen saja, tapi juga milik Cl. Ya, saya ulangi lagi, koefisiennya ini Mg-nya, angka depannya tidak pernah ditulis, berarti ini angka 1. Koefisiennya HCl itu adalah 2. Koefisiennya MgCl2 di sini tidak disebut, berarti juga angkanya 1. Koefisiennya H2 di sini juga 1. Nah, itu koefisiennya. Nah, 2 pada HCl itu tidak hanya miliknya H secara keseluruhan, namun juga miliknya Cl. Berarti 2H, 2Cl. 2H di sebelah kiri juga 2H di sebelah kanan. Berarti sama. 2Cl di sebelah kiri juga sama dengan Cl2 di sebelah kanan. Berarti jumlahnya juga sama. Oleh sebab itu, persamaan reaksi ini disebut dengan persamaan yang sudah setara. Tugas Anda adalah nanti memberikan koefisien-koefisien ini jika reaksi itu belum setara. Saya beri contoh seperti ini untuk menyetarakan reaksinya. Oke. Pada persamaan reaksi ion aluminium 3+ dengan reagen natrium nitrat NaNO3, maka Anda harus mencari apakah produk yang terbentuk. Nah, di sini lalu bagaimana membuat persamaan reaksi ini menjadi setara. Seperti catatan yang sudah kita pelajari minggu kemarin, Anda harus membaca. Saya berikan catatan tentang ion-ion, baik ion-ion positif maupun ion-ion negatif, baik kation maupun anion, baik itu yang mono maupun yang poli. Anda lihat lagi. Nah, pada NaNO3 ini karena belum terionisasi, belum menjadi ion, maka Anda harus ubah NaNO3 ini menjadi ion dalam bentuk ion. Berarti Anda pecah dulu. Na di catatan Anda tentang kation dan anion, Na bermuatan positif 1. NO3 di catatan Anda adalah merupakan anion poli. Coba dilihat lagi. Nah, berarti di sini NO3 satu kesatuan berupa anion poli, yaitu NO3-1. Setelah kita bisa mengetahui bahwasanya NaNO3 terdiri atas ion Na+ dan NO3-, maka aluminium ini akan bereaksi dengan ion negatif, yaitu dengan NO3-. Nah, ikut pola reaksi yang atas. Kita lihat muatannya 3+, muatannya -1, berarti ion yang berbeda. Ion yang berbeda berarti nanti ion negatifnya akan menuju ke A, bertukar ke A, ion positif N berpindah ke B, jadi AmBn. Sama dengan demikian, berarti ion positif 3 berpindah ke NO3, ion negatif 1 NO3 berpindah ke aluminium, sehingga produknya adalah Al, ya, 1 karena satunya pindah ke Al, 1 tidak pernah ditulis. Setelah itu diberi kurung karena ini adalah ion poli. Kita kurung NO3, tutup kurung, baru muatan positif milik Al kita pindahkan ke setelah kurung. Nah, ini produknya. Ditambah apa? Ditambah Na yang tidak bereaksi. Berarti kita tulis lagi Na+. Ini minggu kemarin kan seperti ini. Nah, selanjutnya ya, setelah ini sudah terbentuk, maka kita setarakan jumlah aluminium di sebelah kiri harus sama dengan aluminium di sebelah kanan. Dengan cara apa? Memberikan angka koefisien jika tidak sama. Kalau sudah setara ya tidak perlu ditulis. Contoh, aluminium jumlahnya 1, bukan muatannya ya, tapi jumlahnya ada 1. Di sebelah kanan juga ada 1, berarti koefisiennya ini sudah sama, yaitu 1. Sementara saya tulis dulu ya, 1. Di sini juga
1. Lalu Na, di sini jumlahnya 1, di sini jumlahnya 1. Sudah sama sebenarnya. NO3. Berarti di sini juga NO3, tapi di sini kurung 3. Berarti jumlah NO3-nya itu ada 3 di ruas kanan. Di ruas kanan ini ada 3 NO3-nya. Di sebelah kiri NO3-nya 1, berarti tidak setara. Untuk menyetarakan, maka NO3 yang sebelah kiri harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 3. Diletakkan di mana? Tidak boleh di sini. Yang harus diletakkan di koefisien atau angka depan. Berarti kita tuliskan angka 3. Nah, sekarang 3 ini miliknya NO3 sama dengan yang sebelah kanan, namun 3 itu juga menjadi miliknya Na. Berarti sebelah kiri Na-nya sekarang ada 3. Di sebelah kanan masih 1, berarti biar sama, di sebelah kanan juga dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 3. Dengan demikian kita cek lagi, aluminiumnya 1, Na-nya 3, Na-nya 3, NO3-nya juga 3, NO3-nya juga 3. Oke, akhirnya kalau kita buat tulis ulang ya, aluminium 3+ ditambah dengan 3 NaNO3 menjadi aluminium NO3 tutup kurung 3 Na+. Nah, ini adalah reaksi yang benar dan setara. Jadi diberikan angka. Kita buat lagi contoh yang lain. Misalnya adalah ion zinc atau Zn2+ bereaksi dengan H2SO4. Apakah produk yang terbentuk? Ya. Lalu bagaimana menyetarakan jumlah unsur-unsur yang terlibat pada reaksi ini? Kita lihat. Berarti H2SO4 harus kita buat jadi ion. Hidrogen adalah ion H+. Sedangkan SO4 adalah polyanion, yaitu SO4 2-. Ya, kita lihat nanti, kita lihat lagi. Oleh sebab itu, ion Zn ini akan bereaksi dengan SO4. Ya, kita lihat muatannya 2+ di sini 2-. Oke, kita cek lagi. Oh, muatannya sama, yaitu N+, N-. Sehingga produknya cukup AB. Berarti produknya di sini cukup ZnSO4. Tidak perlu angka 2 semua karena muatannya sama, betul. Nah, sekarang ini kita tulis saja hidrogen H+. Setelah ini kita tuliskan, kita setarakan jumlah dari koefisiennya atau jumlah unsur-unsur pada reaksi ini untuk memberikan koefisien. Zinc atau Zn 1, di sebelah kanan juga 1, berarti sudah sama. SO4 di sini juga SO4 dengan jumlah yang sama, S-nya 1, O-nya 4 juga sama. Berarti ini sudah sama. Ini juga sudah sama. Ini juga sudah sama. Apa yang belum kita cek adalah hidrogen. Di sebelah sini hidrogennya ada 2, di sebelah kanan masih 1. Maka yang di sebelah kanan kita kalikan dengan sebuah angka 2. Sehingga hidrogennya 2, di sini juga 2. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi yang sudah setara. Bagaimana? Oke, contoh yang ketiga. Misalnya ion oksalat ditambah dengan amonium bromida
menjadi. Oke. Kalian cari lagi. Ion oksalat itu simbolnya atau rumusnya adalah C2O4 2-. Amonium adalah ion, betul, NH4+. Bromida yaitu Br-. Jadi kalau ini digabung NH4+ sama Br-, maka simbol dari atau rumus molekul dari amonium bromida adalah, lihat, muatan sama-sama +1 sama-sama -1, maka menjadi NH4Br. Itu adalah milik dari amonium bromida. Ketika ini sudah kita ion-ionkan seperti ini, maka untuk menentukan produknya ion senyawa apa dan senyawa apa atau ion apa, maka kita lihat, oh, C2O4 ini, oksalat ini pasti akan mencari ion positif karena oksalat bermuatan negatif. Nah, kita lihat muatannya ini +1, ini 2-, berarti masih pokok pola yang atas. Penulisannya bagaimana? Dahulukan yang positif dulu, baru yang anion. Kation dulu, baru anion. Meskipun ini yang dimulai dari anion, bukan berarti nanti ini di depan. Berarti kita ini dulu. Berarti kita tuliskan NH4, ya, satunya pindah ke sini, duanya pindah ke sini. Berarti kita beri kurung NH4-nya karena duanya milik ini. C2O4. Nah, satunya pindah ke sini. Berarti tetap saja, sehingga amonium oksalat. Ditambah apa? Nah, ini Br-nya tidak bereaksi, berarti kita tuliskan di sini Br-. Sudah dapat persamaan reaksinya, kita tinggal setarakan. C2O4 2- di sini 1 di sebelah kiri, di sebelah kanan C2O4 juga jumlahnya 1. NH4 di sini jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya 2. Oke, saya tulis lagi ya, sing biar mudah. C2O4 2- ditambah dengan NH4Br amonium bromida tadi menjadi NH4 2 kali C2O4 ditambah dengan Br-. C2O4 di sini C2O4 jumlahnya sudah sama 1. NH4 sebelah kiri, di sini NH4 2 kali, berarti di sini juga harus dikalikan 2. Sehingga 2 NH4 2 kali, berarti juga sama. Nah, 2 yang di sini tidak lagi miliknya NH4, melainkan 2 juga miliknya Br. Sehingga Br-nya ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan 1, maka kita samakan menjadi 2 Br-. Bagaimana? Silakan dicoba lagi. Anda bisa lihat catatan tentang kation anion. Silakan dicoba, saya berikan latihan soalnya di @link, nanti Anda bisa kerjakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.